sebagaimana kita dulu disesatkan waktu kecil. Pantaslah malaikat Jibril mengatakan radhima anfu abdin, celaka seorang hamba, tersyukur hidung seorang hamba yang mendapatkan kedua orang tua atau salah satu dari keduanya tapi tidak menyebabkan dia masuk surga, karena dia menyakiti hati orang tuanya, menyayang perasaan orang tuanya. Amin yang ketiga, amin kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, amin yang ketiga adalah kata malaikat Jibril, rahimah anfu abdin au ba'ada, tersyukur hidung seorang hamba atau dijauhkan, di mana dzukira indahu falam yusalli anhu, bila disebutkan namamu di sisinya, lalu dia tidak berselawat untukmu, fakultu amin. Orang celaka yang ketiga, hidung yang tersyukur yang ketiga, bila disebutkan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia tidak berselawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan selawat masyru'ah. Selawat itu disyariatkan. Allah berfirman, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat untuk Nabi. Oleh sebab itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Berselawatlah untuk Nabi dan ucapkan salam penghormatan. Dan kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, man shalla alayya sholatan wahidah, siapa yang berselawat untukku satu selawat, sallallahu alaihi asyra salawat, Allah berselawat untuknya 10 selawat. Masya Allah, satu kita berselawat dibalas oleh Allah 10, dihapuskan kesalahannya 10, diangkat derajatnya 10. Nah, tentu tidak sama salawat kita untuk Nabi dengan salawat Allah untuk kita. Salawat kita untuk Nabi isinya doa. Salawat Allah untuk kita isinya maghfirah, kembali ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita tidak berselawat, ya tentu kita tidak dapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dapat ampunan. Nah, perhatikan redaksi malaikat, dia tidak berselawat, bukan tidak terdengar, tapi tidak berselawat. Karena selawat itu tidak harus kita teriak. Pernah saya khutbah di salah satu masjid, dan biasa dalam mukadimahnya, setelah marilah kita bersyukur kepada Allah, ya selawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu menyebut nama Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, nah, jadi selawat itu tidak harus teriak, karena redaksi Nabi, dia tidak berselawat untuk Nabi, bukan tidak kedengaran. Jadi selawat itu cukup berbisik. Setiap mendengarkan ucapan Muhammad, lalu kita baca Sallallahu Alaihi Wasallam atau Allahumma shalli wa sallim alaihi. Nah, maka ayat dan hadis ini menepis tuduhan-tuduhan miring di luar sana, ada orang yang anti sholawatan. Ya, tidak terkecuali mungkin Al-Falah, bendungan bibir juga mendapat tudingan karena tidak pernah berdemo di manaranya orang sholawatan. Nggak ada orang yang anti sholawatan, karena sholawat itu masyru'ah, disyariatkan. Kalaupun ada orang yang anti sholawat, berarti perlu dipertanyakan keislamannya, perlu dipertanyakan keimanannya. Sholawat adalah perintah Allah, sholawat adalah perintah Rasul. Semua kaum muslimin sepakat untuk bersholawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Cuman bedanya cara bersolawat, ada yang teriak-teriak, ada yang hanya sekedar berbisik. Dan solawat yang dibaca, ada yang dibaca solawat yang asli. Sebagaimana ditanya oleh Nabi, oleh para sahabat, kaifa nusalli 'alaika ya Rasulullah? Bagaimana cara kami bersolawat untukmu ya Rasul? Apa kata Nabi? Faqulu Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sebagaimana kita baca ketika tasyahud. Itu salawat yang asli. Nah, di sini kaum muslimin berbeda. Ada yang suka membaca salawat yang asli, ada yang suka membaca salawat yang bajakan. Maka ada pula salawat yang bajakan, Ustaz. Ada. Ya, kalau tidak mau dikatakan salawat yang palsu. Kenapa dikatakan bajakan? Karena tidak ada hak paten dari Rasulullah SAW. Yang membuat syariat itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Rasul hanya menyampaikan kepada kita. Selain Allah dan Rasul tidak berhak membuat syariat, termasuk membuat sholawat tidak berhak. Mohon maaf, ya, yang lebih populer di negeri kita, sholatullah, sholamullah, itu dikatakan apa? Sholawat ada. Tahukah kita bahwa itu sebenarnya bukan sholawat? Gus Dur, mantan ketua NU, mantan presiden kita, mengatakan sholawat Badar itu adalah lagu Indonesia Rayanya orang NU. Lagu sholawat. Dan itu yang menulis adalah Kiai Haji Ali Mansur di Jakarta, Jawa Timur sana, dan dipopulerkan oleh Habib Uitam. Itu tentang sholawat Badar. Nah, jadi kalau membaca sholawat Badar tidak ada nilai pahala di dalamnya. Kenapa? Tidak datang dari Allah Subhanahu wa taala, tidak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau bersolawat yang dibaca adalah solawat yang asli dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah tiga orang yang celaka, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tersungkur hidup seorang hamba. Yang pelajaran kita yang pertama tadi, dakhala alaihi Ramadan lam yughfar lahu, yang dia masuk bulan Ramadan dan dosanya tidak diampuni. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ya, pesan panitia, sisakan waktu untuk siap-siap berbuka. Maka sebelum kehabisan, kita sediakan untuk tanya jawab. Kita masuk sesi tanya jawab. Kalau ada yang kurang jelas, yang kurang paham, ya, kita simpulkan materi kita, ya, 10 hari, ya, bukan 10 hari. Ramadan adalah juga bulan maghfirah yang melimpah. Maghfirah yang melimpah melalui puasa di siang Ramadan, melalui qiyamul lail di malam Ramadan, melalui Lailatul Qadar. Ya, hadis dari Abu Hurairah, man shoma Ramadana, man qama Ramadana, man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Nah, namun syaratnya jangan lupa iman yang sempurna, akidah yang bersih daripada segala bentuk kesyirikan, pencampur adukan agama. Itu kesimpulan daripada materi kita sore hari. Silakan yang mau bertanya. Ya, silakan.